Semoga kalian semua sehat. Kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita. Film pertamanya adalah Michael J. White yang sudah tidak akan diragukan lagi dalam memerankan film action. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita saksikan bagaimana alur ceritanya. Film berlatar di perbatasan Meksiko. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian yang merupakan pekerja konstruksi. Brian tinggal di sebuah rumah terpencil. Dan setiap pagi Brian selalu menyempatkan untuk melatih fisiknya. Bukan hanya itu, Brian juga selalu mengasah ilmu bela diri yang selama ini ia kuasai. Namun setiap ia sedang berlatih, ada seorang remaja bernama yang diam-diam mengikuti gerakan Brian. Hal tersebut hampir setiap hari Oscar lakukan sebelum ia berangkat ke sekolah. Setelah selesai latihan, Oscar pun segera bergegas pergi ke sekolah agar ia tidak terlambat. Setibanya di sana, ternyata Oscar adalah seorang murid kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus. Singkat waktu sepulangnya dari sekolah, ternyata Oscar sudah ditunggu oleh sekelompok gangster yang diberi nama L17 dan salah satu petingginya bernama Jarwo. Oscar yang bosan karena selalu dipalak oleh Jarwo. Beruntung Oscar berhasil bersembunyi, yang membuat Jarwo dan anak buahnya kehilangan jejak Oscar. Sementara itu, Brian yang kebetulan sedang makan di warteg, ia sempat melihat Oscar yang bersembunyi dari kejaran gangster. Malam harinya, rumah Oscar tiba-tiba didatangi oleh Jarwo yang masih kesal karena tadi siang Oscar sudah melarikan diri. Di sini, Jarwo mengatakan kalau Oscar harus membayar uang japrem kepada dirinya sampai kakak kandung Oscar pulang. Ternyata kakak kandung Oscar adalah pemimpin gangster L17 yang sekarang sedang ada di Amerika. Jarwo juga mengancam untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada kakaknya Oscar, Amonos. Keesokan paginya, seperti biasa, Oscar mengikuti gerakan Brian secara diam-diam. Namun ternyata kali ini, Brian memergokinya. Beruntung Brian tidak marah ataupun kesal, melainkan ia bersedia mengajari Oscar untuk berlatih dengannya. Semenjak saat itu, Oscar digembleng latihan fisik maupun teknik ilmu bela diri dasar yang dimiliki oleh Brian. Sampai tidak terasa Oscar sudah berguru kepada Brian hampir 4 bulan lamanya. Setiap hari Oscar terus bersemangat berlatih. Oscar juga diajari jurus dari karate yang gerakannya sudah dimodif sendiri oleh Brian. Sementara untuk Jarwo, ia pun masih sering memalak uang caprem kepada Oscar selama kakak Oscar masih ada di Amerika. Di suatu kesempatan, Oscar bertanya kepada Brian, kenapa Brian mau mengajarinya bela diri. Brian menjawab, kalau ia pernah melihat Oscar sedang dicari gangster Stephen, dan sekarang Brian rasa Oscar bisa menjaga dirinya sendiri. Oscar mengatakan, kalau pemimpin dari geng L17 sebenarnya adalah kakaknya Oscar. Namun ketika kakaknya tidak ada, Jarwo malah sering memalakinya. Suatu hari ketika Oscar dan Brian sedang berlatih, tiba-tiba mereka didatangi oleh mobil Jarwo, yang ternyata Jarwo datang ke sana bersama kakak kandungnya. Oscar kakaknya ini bernama Hector, yang merupakan kapten dari geng L17. Di sini Hector tampak tidak terlalu suka kalau Oscar adiknya bergaul bersama Brian, karena Hector yakin kalau Brian sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Hector juga bertanya, kenapa Oscar tidak bergaul saja dengan Jarwo? Oscar menjawab kalau ia lebih suka bergaul dengan Brian. Keesokan paginya, Oscar yang sudah dilarang Hector menemui Brian. Ia pun memutuskan mendatangi sebuah gym khusus dan juga tinju. Diketahui kalau cita-cita Oscar adalah menjadi petinju profesional. Di sini, ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Marisol, yang merupakan anak dari pemilik gym tersebut. Di suatu malam,
Oscar di bawah Vector berkumpul bersama geng L17. Dan di sana juga terlihat ada Jarwo. This is my welcome home party. Kemudian, mereka membawa Oscar untuk menonton sebuah pertarungan tinju bebas. Di sini ada salah satu petarung bernama Bang Kumis yang sama sekali tidak pernah terkalahkan di arena tersebut. Setelah Bang Kumis mengalahkan beberapa lawannya, maka ia akan diberi hadiah yang cukup besar. Bahkan apabila ada orang yang bisa mengalahkan Bang Kumis, tiba-tiba Oscar naik ke atas arena dan bersedia bertarung melawan Bang Kumis. Semua orang tentu meremehkan Oscar, sementara Vector kebingungan kenapa Oscar seberani itu ingin melawan Bang Kumis. Namun ketika pertarungan dimulai, Oscar langsung mengeluarkan jurus karet, modifan yang diajarkan oleh Brian. Hingga pada akhirnya Bang Kumis, bahkan dalam pertarungan tersebut, harus tumbang kurang dari 3 menit. Oscar sama sekali tidak terkena pukulan dari Bang Kumis. Setelah pertarungan itu, Hector begitu bangga kepada Oscar, dan ia tidak menyangka kalau Oscar adiknya akan sehebat itu. Sementara Jarwo sangat kaget dan ia pun tidak akan pernah berani lagi mengganggu Oscar. Keesokan harinya, Brian dibuat kesal saat Oscar membawa geng L17 ke rumahnya. Apalagi Oscar sudah 1 minggu tidak ada kabar dan tiba-tiba muncul bersama geng L17. Hector menjelaskan kalau ia datang ke sini hanya ingin meminta Brian untuk melatih kembali Oscar, sebab Hector sangat ingin melihat adiknya menjadi petarung. Adiknya tinju profesional. Apalagi semalam Oscar telah membuat semua orang terkagum. Mendengar hal itu, Brian pun menolak dan ia meminta mereka untuk tidak lagi mendatanginya. Hector mencoba menawari Brian uang berapapun asalkan Brian mau melatih kembali Oscar. Namun sayang Brian tetap menolak, tidak terima akan hal itu. Hector mencoba mengancam Brian dengan cara menunjukkan pistol yang ia bawa. Namun dengan sekejap Brian bisa membalikan keadaan. Kemudian Brian menyuruh mereka termasuk Oscar untuk jangan sekali-kali menemuinya lagi. Adegan berpindah ke seorang pengacara yang saat itu sedang bermain gol. Tak lama si pengacara ditelepon oleh seseorang yang mengatakan kalau ia telah mengirim sebuah video. Ketika si pengacara melihat kiriman video tersebut, ia pun begitu kaget dan langsung bergegas menemui kliennya. Berpindah ke penjara. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan narapidana bernama Song yang merupakan seorang bos mafia kelas kakap. Saat itu, Song dibawa ke sebuah ruangan karena telah ada orang yang menunggu. Ternyata orang yang menunggu Song adalah si pengacara. Karena Song merupakan kliennya. Di sini si pengacara menunjukkan sebuah video yang mana video tersebut ternyata video pertarungan Oscar yang sudah viral di media sosial. Yang menjadi fokus mereka, yaitu Oscar memakai teknik bela diri. Dan ternyata Brian sudah lama sekali diincar oleh Brian. Melihat hal itu, Song langsung menyuruh si pengacara agar menyewa pembunuh. Bayaran paling tangguh untuk memburu Brian. Dan karena video tersebut diunggah di perbatasan Meksiko, bersembunyi di sana. Sekarang Song yakin kalau Brian, kita belum diberitahu siapa Brian sebenarnya. Sampai seorang bos mafia kelas kakap seperti Sonny mengincar Brian. Keesokan harinya, terlihat Oscar dan Hector sedang berada di gym MMA milik Marisol. Tak lama, mereka dihampiri oleh 2 orang pria kembar yang mengaku sebagai promotor tinju. Rupanya kedua orang ini sudah melihat aksi Oscar kemarin yang viral di media sosial. Dan mereka tertarik ingin merekrut Oscar. Salah satu dari mereka langsung bertanya, apakah guru Oscar adalah Brian? Sambil menunjukkan fotonya. Namun belum sempat dijawab, Hector langsung mengusir mereka berdua. Oke, maju. Oke. Setelah kedua pria kembar itu pergi, Hector mengatakan kepada Oscar kalau mereka tidak terlihat seperti promotor tinju, melainkan seperti pembunuh bayaran. Hector yakin tujuan utama mereka adalah mencari Brian. Mendengar hal itu, Oscar yang takut kalau Brian akan kenapa-napa, ia pun
langsung memohon kepada kakaknya supaya mereka segera memberitahu Brian akan hal tersebut. Karena terus didesak, Vector pun akhirnya mau pergi ke sana bersama Oscar dan juga Marisol yang ingin ikut. Sesampainya di kediaman Brian, Marisol dan Oscar yang hanya turun menemui Brian. Sementara Hector dan dua anak buahnya menunggu di mobil. Di sini Oscar mengatakan kalau barusan ada dua orang pria kembar yang sedang mencari Brian. Setelah diberitahu ciri-cirinya, ternyata Brian kenal dengan pria kembar tersebut. Dan mereka adalah pembunuh bayaran paling bengis di Amerika. Brian menyuruh Marisol dan Oscar segera masuk ke dalam rumah. Saat itu juga, karena Brian yakin kalau pria kembar itu sudah ada di sini. Untuk masuk juga tiba-tiba. Kemudian ketika Brian menyuruh Hector dan dua anak buahnya, Brian sampai Hector harus diburu oleh si kembar. Brian Brian akhirnya menjelaskan kalau ia merupakan di kapten dalam rumah polisi khusus yang pernah bergabung dengan LAPD dan juga DAI. Selama ini, Brian ditugaskan untuk memberantas mafia kelas kakap dan Brian sudah berhasil meringkus salah satu ketuanya yaitu Soy yang sekarang ada di penjara. Namun akibat dari itu anak buah Soy terus memburu Brian selama bertahun-tahun. Walaupun Soy sekarang sudah mendekam di penjara, Brian sedikit keheranan kenapa mereka tiba-tiba menemukan keberadaan Brian. Marisol mengatakan, mungkin saja mereka tahu dari video pertarungan Oscar yang kemarin sudah viral di YouTube-nya. The Facts. Mengetahui hal itu, Brian sempat kesal kepada Oscar. Namun apa boleh buat, sekarang sudah terlanjur. Di sisi lain, salah satu si kembar hendak mengambil bensin di dalam mobil untuk membakar rumah Brian. Sementara yang satunya sedang bersiap untuk menembak. Kemudian Brian meminta Hector untuk berlari ke arah kaca anti peluru dalam 1 menit ke depan, yaitu untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara ia akan keluar melalui jalan rahasia. Singkat waktu 1 menit, kemudian inilah yang terjadi. Rencana Brian akhirnya berhasil dan salah satu dari si kembar kini sudah koit. Tak lama dari itu, saudara dari si kembar datang sambil membawa bensin yang baru saja ia ambil dari dalam mobil, namun di sini Brian mampu memojokkannya juga. Kemudian Brian mengatakan kalau adikmu baru saja ia habisi. Mendengar hal itu, sang kakak sangat marah hingga ia melemparkan jerigen bensin. Lalu terjadilah baku hantam. Pada akhirnya Brian berhasil melumpuhkan orang tersebut. Di sini Brian bertanya, apakah yang sudah menyewa mereka adalah Soy? Namun karena orang itu tidak mau bicara, lantas Brian menyiramkan bensin ke tubuh orang tersebut sambil mengancam akan membakarnya. Sayangnya usaha itu sia-sia karena orang itu tetap memilih bungkam untuk menjaga keprofesionalannya sebagai pembunuh bayaran. Hingga orang itu nekat mengeluarkan korek api yang membuatnya harus kuat sendiri. Setelah Brian kembali masuk ke dalam, Brian mengatakan kepada Vector dan yang lain agar mereka segera pergi. Karena Brian takut kalau di luar masih ada lagi pembunuh bayaran yang lain. Untuk itu, Brian membawa mereka masuk ke dalam sebuah terowongan yang ada di bawah kasur. Saat di dalam terowongan, Hector bertanya, siapa sebenarnya musuh Brian yang sedang mengincarnya? Brian menjawab, kalau orang yang selama ini mengincar dirinya bernama Soy, yang merupakan bos mafia kelas kakap, dan diketahui Son juga adalah jenderal polisi. Son sudah lama menjalankan bisnis harapnya sebagai pengedar senjata ilegal bahkan sampai penjualan manusia. Brian sebenarnya sudah menjebloskan Soy ke penjara seumur hidup. Namun di dalam penjara, Son masih bisa menjalankan bisnisnya. Bahkan Son diperlakukan dengan baik karena Son memiliki banyak uang suap. Kemudian Brian juga bercerita tentang istrinya yang dulu pernah disiksa oleh anak buah Sony. Beruntung waktu itu Brian dapat menyelamatkannya. Namun karena Brian takut kalau istrinya akan terus menjadi incaran, Brian pun memutuskan agar seolah-olah Brian melakukan KDRT. Dan istrinya meminta cerai. Semenjak saat itu,
Brian bersembunyi di sini, sementara istrinya entah ada di mana. Brian segera menyuruh Oscar dan yang lain agar segera pergi. Sesampainya Brian di ujung terowongan di rumah. Ternyata di sana, sementara Brian akan kembali ke dalam rumah, sudah ada banyak sekali para polisi korup yang diutus Song untuk menangkap Brian. Terlihat mereka sedang mendobrak pintu, hingga inilah yang dilakukan Brian. Sekarang hanya tinggal tersisa 2 polisi yang nampak sudah terpojokkan oleh Brian. Namun di sini Brian memutuskan untuk tidak menghabisi kedua polisi tersebut dan membiarkannya pergi. Keesokan harinya, Hector dan anak buahnya mendatangi lagi rumah Brian. Namun ternyata Brian sudah pergi, sementara mayat-mayat semalam sudah Brian bersihkan sehingga nampak tidak terjadi apa-apa di sana. Setelah itu, Hector pulang dan menemui Oscar yang sedang bersama Marisol. Di sini Hector mengatakan kalau Brian sudah pergi dan ia yakin Brian akan baik-baik saja. Kemudian Hector menyuruh Oscar untuk kembali ke GIM dan berlatih lebih giat lagi. Ia tidak mau kalau Oscar menyia-nyiakan kemampuan bela diri Oscar yang sudah diajarkan oleh Brian. Setelah itu, saat Hector sedang akan berkunjung ke markas L17, tiba-tiba beberapa anak buahnya dihabisi dan Hector berhasil dipojokkan. Diketahui orang ini bernama Alex, yaitu seorang polisi korup yang semalam dilepaskan oleh Brian. Kemudian Alex dan anak buahnya untuk diinterogasi segera membawa Hector ke sebuah tempat. Sesampainya di sana Alex bertanya di mana Brian sekarang. Hector menjawab tidak tahu karena ia bukan temannya Brian. Namun karena Alex tidak percaya, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memotong telinga Hector. Tapi tiba-tiba, Oreja izquierda. ternyata itu adalah Brian. Di sini, Alex mengatakan kalau Brian seharusnya menghabisi dirinya waktu semalam, karena itulah satu-satunya kesempatan yang tidak akan terulang. Brian menjawab kalau iya, masih banyak kesempatan sambil menghabisi Alex dan sebagian anak buahnya. Kemudian Brian berlari menjauh, sebab pistolnya sudah kehabisan peluru. Terlihat anak buah Alex yang terus mengejar Brian sambil membawa golok. Hingga ketika Brian sudah lelah, ia pun tanpa ragu menghabisi satu persatu anak buah Alex sampai tidak tersisa. Setelah meratakan mereka, Brian pun kembali menemui Hector. Hector sendiri begitu kagum dengan kehebatan Brian yang mampu dengan mudah menghabisi mereka. Kemudian Brian membawa Hector pulang menuju rumah. Di waktu yang sama, terlihat Oscar dan Marisol berjalan kaki mendatangi rumah Brian untuk memastikan apakah Brian benar sudah pergi. Hingga ketika Oscar akan memeriksa belakang rumah tiba-tiba ternyata itu adalah para polisi yang datang ke sana untuk membantu melindungi Brian. Orang ini bernama Eric yang merupakan bawahan Brian di kepolisian. Eric juga memberitahu kalau Brian pernah mengajarinya bela diri yang sama seperti yang diajarkan Brian. Kemudian Eric bertanya di mana Brian sekarang, sebab para pembunuh bayaran akan terus memburu Brian. Sementara dan pasukannya ditugaskan untuk melindungi Brian. Oscar menjawab tidak tahu dan ia juga datang ke sini hanya memastikan apakah Brian sudah pergi. Setelah itu pasukan Eric membawa Oscar dan Marisol untuk segera pulang demi keselamatan mereka berdua. Di sisi lain, Brian masih dalam perjalanan untuk mengantarkan Hector pulang ke rumahnya. Di sini, Hector bertanya bagaimana Brian bisa memberantas organisasi mafia yang didalangi oleh jenderal polisi seperti Soy. Brian menjawab, tentu hal itu tidak mudah. Bahkan ia membutuhkan 12 untuk tahun bisa mengungkap kejahatan Soy. Bukan hanya itu, Brian juga harus menyamar menjadi anggota mafia selama 7 tahun bagi Hendra. Minta mobil. In Hell, Yeah, some similarities, but Van Damme wasn't in that either. Blofist 3, Forced to Fight. Way better movie. Kembali ke
Oscarian sekarang merasa ada yang tidak beres dengan Eric, malah membawanya ke arah yang lain. Kemudian Oscar diam-diam menghubungi Hector untuk mengabarkan kalau ia dan Marisol sedang dibawa Yang anggotanya keduanya bernama Eric. Mendengar nama Eric, Brian cukup kaget karena ternyata Eric adalah mantan anak Yang buah sekarang Brian. membelat menjadi anak buah Soy. Namun secara bersamaan, Eric dengan cepat mengambil ponsel Oscar lalu membuangnya di jalan. Victor dan Brian sekarang sadar kalau Oscar dan Pasti Marisol akan dijadikan sandera oleh pasukan Eri. Adegan berpindah ke pengacara SOE yang saat itu sedang bersama seorang bos mafia dari Meksiko bernama Don Valdez. Diketahui Valdez adalah rekan bisnisnya Song yang juga mengalami kerugian Masuk besar ke dalam semenjak penjara. Song. Tak lama Eric datang dengan membawa Oscar dan juga Marisol. Di sini si pengacara menjelaskan kepada Valdez mengenai maksud dan tujuan mereka. Ternyata si pengacara berniat memancing Brian untuk Valdez datang ke agar markas. mereka Bisa dengan mudah menyergap Brian. Mendengar hal itu, Valdez yang sudah tahu akan kehebatan Brian langsung marah karena ia tidak mau sampai markasnya porak-poranda akibat dari rencana tersebut. Namun karena sudah terlanjur, akhirnya Valdez setuju dengan rencana itu. Nantinya, soalnya harus membayar Valdez $20 juta. We need this done. A life on our own is no life. Kemudian Oscar diberi sebuah ponsel untuk mengabarkan kakaknya kalau Oscar dan Marisol sedang ada di markas Valdez. Di balik itu, ternyata Hector dan Brian kini sedang berkumpul bersama semua anggota geng L17. Di sini mereka sedang membuat bisa strategi menyelamatkan Oscar dan juga Marisol. Singkat cerita sebagian, geng L17 datang ke markas Valdez dengan menyamar sebagai polisi. Lalu terjadilah Meksiko. baku tembak di antara mereka. Setelah itu datang kembali anggota LA17 menggunakan motor. Sementara Hector dan Brian masuk lewat pintu belakang dan Orang-orang langsung yang ada menghabisi di sana. Di dalam markas Valdez, yang mendapat kabar kalau anak buahnya sudah banyak yang komit, ia pun kekesalannya meluapkan. kepada si pengacara. Gringo es peso Sementara muerto. itu, Oscar dan Diikat Marisol di sebuah ruangan dan dijaga oleh anak buah Valdez. Namun di suatu kesempatan, Oscar berhasil melepaskan ikatan di Lalu tangannya, melumpuhkan satu penjaga. Kembali ke Victor dan Brian yang sekarang mulai merangsek masuk ke dalam dengan terus membantai anak buah Valdez. Di sisi lain, ternyata sekarang Oscar Eric sedang terlibat baku hantam. Sayangnya, Eric berhasil mengambil senjata dan ketika akan Oscar menembak, tiba-tiba. Setelah itu, mereka bertemu dengan Yang Brian langsung membawa mereka keluar. Namun saat akan keluar, Valdez mencoba menyerang mereka dengan senjatanya. Beruntung dari arah belakang, Hector mampu menumbangkan Valdez. Malam harinya pasukan FBI datang ke TKP yang sekarang sudah aman. Ternyata pasukan FBI datang ke sana dengan membawa istri Brian. Setelah bertahun-tahun berpisah, sekarang Brian bisa kembali berkumpul bersama sang istri. Beberapa hari kemudian, terlihat Song yang sedang dibawa para polisi menuju sebuah tempat. Namun ternyata itu adalah anggota L17 yang sedang menyamar. Di sana juga terlihat ada Brian yang bersiap untuk menghabisi Song tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.